Karena takutnya Pak Herman itu nanti sama Bu T Iya. habis kita nggak bisa menyelidiki, Kak. Iya, benar Jadi kita sekali. nanti bagaimana kita berbincang dengan polusi dengan Pak RT ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Mawar Latif Hanum. Sampai lupa tadi saya tuh memikirkan. Iya. Makanya tadi saya langsung bertanya seperti itu. Aduh. Gini loh Mbak tuh. Apa itu? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Tadi saya digigitin nyamuk banyak kali. Iya. Allah. Angin saya. Saya juga. Tapi saya tahan sampai dia masuk lagi. Banyaknya mani bendul. Aduh. Begini Mbak tuh. Saya tuh bingung, capek, lelah saya. Awalnya kita itu nggak mau serumit ini, kan cuma mengobati, dibilang tuh mengobati, tapi kok sulit jadinya. Maksudnya kok jadi riwah, rumit gitu, banyak yang terlibat. Itu udah menerka-nerka saudaranya, sepupunya, salah juga. Bukan, sampai ke Pak RT lagi, Bu RT, sampai ke dukun kampung sini, kemana-mana. Maksudnya mereka itu maunya apa? Tuh jangan semua ini permainan warga di kampung ini, Ya takutnya sih begitu, Bunda. Atau jangan-jangan Bu RT pura-pura nggak kenal kita. Tapi nggak mungkin lah. Tapi kayaknya emang Bu RT itu nggak mengenali kita. Kalau dia mengenali kita, pasti kita diseret, diusir. Kita dijebak gitu. Bisa nih kita. Karena kan dia sudah malu dibuat guru. Kalau kita dijebak sama Bu RT, tapi kita sampai masih aman. Kalau kita memang benar dijebak, pastinya waktu bersama Mas itu diusir, kita tuh pasti kena juga dia menyebutkan gitu ya. Kalau dia menjebaknya untuk meyakinkan warga kita tuh nggak benar. Tapi kan yang diusir cuma Mas nih, kita tidak. Jadi Bu RT dan Mbak Wiro itu belum tahu kita. Jadi orang tuh memang belum tahu, bukan pura-pura ya. Jadi ada baiknya kita berbincang dengan Pak RT. Sepertinya rasa Pak RT juga nggak tahu sih rencana Bu RT dengan Mbak Wiro. Iya, nggak tahu memang kayaknya. Bu RT dengan Mbak Wiro udah bermain deh di belakang Pak RT. Ngerinya. Bu RT seperti itu. Seleranya makin rendahan. Kalau sempet iya. Kalau sempet iya, seleranya rendahan. Emang dikasih apa sih? Emang ada rencana apa sih yang ditargetkan mereka berdua kira-kira? Itu yang harus kita pecahkan ya. Kata Mbah Wiro. Aduh, Kenapa, Bang? kotor. Saya baru ingat. Bukan Mbah Wiro. Ini baju dari netizen. Baju baru. Banyak kali. Saya nggak ada yang mengirim warnanya lain. Saya kaget. Tapi bersyukur. Astagfirullahaladzim. Dia sudah memberi, saya bersyukur. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas hadiah dari netizen yang sudah diberikan kepada Mawar Latif Hanum. Saya terima kasih banyak-banyak. Semoga kalian selalu diberi rezeki yang berlimpah dengan Allah Ta'ala, diberi kesehatan selalu, satu keluarga bahagia selalu, ceria selalu, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Tetaplah bersemangat dalam menjalankan aktivitas. Sholawat Sallu alaihi salam. Sholawat
khairil alamin. Allah Allah ya Muhammad alaihi salam. Maula ya karimun habibana ya syahidina. Oke, kalau begitu kita langsung bergegas ke rumah Pak RT. Ya semoga aja yang ada Bu RT-nya. Aduh. Akhirnya Pak RT di rumah. Kita coba cek aja dulu bunda. Oh, si Omong masakan gitu Mbak. Oh iya. Indomie nih, wangi Indomie nih. Enaknya. Iya. Enak nggak itu? Enak sekali. Enak kali tuh kan? Astagfirullah. Pokoknya. Mbak terus. Iya. Oh iya ada setan. Iya. Ada setan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Setan pergi kok setan. Astagfirullahaladzim. Ini setan dari rumah Bu RT nggak? Iya setan ini. Astagfirullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT. Oh, ada apa Bu? Saya ingin bertamu di rumah Bapak, boleh? Oh boleh, silakan masuk. Silakan. Terima kasih. Ya, ada apa itu Bu? Iya, saya ingin berbincang dengan Pak RT Ya. tentang masalah keluarga tetangga yang apa juga yang dialami dengan Mas Karyo. Tapi ini Pak RT sendiri di rumah. Iya, Ibu lagi tinggi. Oh, ya kebetulan Ibu nggak ada di rumah ya. Iya, tinggi arisan dia. Oh, arisan. Arisan, iya. Nah gini Pak RT, Iya. kemarin tentang warga mengusir Mas Karyo. Itu Pak RT berada di sana. Oh, Mas Karyo yang diusir sama warga itu. Iya, saya di sana Bu. Saya waktu itu pas di sana. Dan itu kenapa sampai warga itu mengusir Mas Karyo itu kenapa? Ya, saya dengar dari warga, Mama Karyo itu pengobatannya katanya nggak betul. Kata warga itu nggak sembuh-sembuh. Jadi keluarga itu marah lah sama Mas Karyo tadi. Dan saya juga melihat di sana itu ada Pak Herman. Dan Pak Herman itulah yang sempat berdebat dengan Pak Herman juga Pak RT ya? Iya, saya udah kasih arahan sama Pak Herman, udah kasih tahu jangan percaya sama omongan warga gitu. Tapi Pak Herman ya nggak dengar. Iya, sulit juga sih. Saya melihat juga di situ posisi Pak RT sangat sulit, di mana itu warga, di mana ada tamu juga. Tapi gini, apa yang dikatakan mereka ini, sebenarnya kita memang awalnya itu diundang untuk mengobati, diundang dengan Ibu Tina Salmia untuk mengobati mertuanya itu Pak Min. Pak Min, iya. Dan kenapa mereka bisa mengatakan tidak sembuh-sembuh? Jadi gini, kami ini mengobati Pak Min ini tetap berjalan. Namun kan kita itu sebagai manusia yang tahu itu hanya Allah Ta'ala bagaimana hasilnya. Kita hanya menjalankan. Tapi yang kami dapati ini, ya kami memang niatnya awal itu mengobati. Tapi di permasalahan di keluarganya ini dan Pak Hermannya sendiri saja seperti kita juga bingung. Bukan
tidak ada hasilnya, tapi kita kan ada tahapnya. Kita di samping kita ingin mengobati, di samping itu Pak Herman juga nggak terima. Jadi kami juga mau bagaimana bertindak, serba salah gitu Pak RT. Ya itu tadi lah Bu. Yang namanya kita kan manusia. Yang namanya orang ini kan sistem keluarganya dia ini nggak sabaran Bu. Dia sistemnya harus berobat ini harus sembuh. Padahal yang nyembuhkan yang di atas ya Bu. Nah itu kita yang berusaha untuk rutin. Iya. Tapi Pak Hermannya ini nggak sabaran orangnya Bu. Memang terlihat dari emosinya, dan kemarin itu kami nggak ada maksud untuk membuat keluarga mereka itu ribut. Iya. Ya kami dari situ mulai nggak enak, tapi ya namanya tanggung jawab untuk mengobati tetap. Cuman ya kami untuk melangkah itu agak sedikit canggung karena permasalahannya semakin rumit, sampai ada kan keluarga saat ini sepupunya yang stroke. Iya. Ada Terhadap stroke. pengakuannya. Tapi sebenarnya jika mereka bicara baik-baik dan mengaku baik, kan nggak sampai seperti itu yang terjadi. Kita pun memang nggak mau hal-hal seperti itu terjadi, karena kan awalnya mau ngobat, bukan mencari begaduh, merusuhi keluarga atau memecah belah keluarga mereka. Nah makanya saya berkunjung hari ini. Saya memang nggak tahu kronologi atau permasalahannya kenapa sampai diusir Mama sekali. Jadi iya, ya karena diusir itu tadi karena tadi nggak sembuh-sembuh bapaknya Pak Herman tadi Bu. Makanya warga ngapain datang-datang lagi si Karyo itu tadi. Sampai lah diusir itu tadi Mas Karyo. Saya sebagai RT-nya lagi untuk ngatasi warga saya udah gak sanggup Bu. Udah Karena itu ngamuk ramai. warga. Iya. Waktu itu pas ada jenguk Pak Min tadi. Itulah, mau bertindak sulit, makanya perkembangan Pak Min tadi ini ya begitu. Susah kami ingin bergerak juga karena keluarganya tadi, tekanan keluarganya, permasalahan keluarganya, kami jadinya masuk di dalam permasalahan keluarga mereka. Awalnya tidak, jadinya masuk gitu. Dan di sana saya juga melihat ada Mbak Wiro ya, Mbak Wiro. bersama Bu Esti. Iya, memang ada Mbak Wiro. Sama istri saya ada. Waktu mengusir Mas Karyo tadi, ada di situ Mbak Wiro sama istri saya, juga warga. Jadi gini, saya juga sempat berkunjung, tapi waktu itu dengan Bu RT. Awalnya saya ketemu Bu RT ini, Bu RT keluar dari rumah dengan tergesa-gesa, minta bantuan saya. Sepertinya Bu RT belum kenal saya, tapi inilah saya mau cerita dengan Pak RT. Dan Bu RT bilang, waktu itu ada Mas Karyo berkunjung ke sini. Ada Bu, ada. Di saat Mas Karyo berkunjung ke sini, ada Bu RT serta Mbak Wiro itu. Ada. Dan di situ sempat cekcok katanya, ya Pak RT. Ya sedikit lah Bu. Mbak Wiro sama Mas Karyo tadi ada sedikit cekcok. Ya saya agak sedikit cekcok juga sama istri saya. Karena dia manggil Mbak Wiro tanpa sepengetahuan saya. Nah berarti kemarin tuh saya juga sempat tanya, karena Bu RT ini ngundang Mbak Wiro ini tanpa tahu Bapak. Iya. Asal Bu RT ngundang Mbak Wiro ini, Bapak nggak ada. Nah ini apakah, ini saya cuma memastikan ternyata pengakuan Bapak juga seperti itu. Iya. Dan kemarin juga saya melihat Bu RT dengan Mbak Wiro berbincang tentang Mama Sekali. Dan ketika pertama kali saya bertemu dengan Bu RT ini meminta bantuan saya sebenarnya. Meminta bantuan saya untuk
menyampaikan kepada Mas Karyo karena Bu RT ini tidak terima. Karena pada saat waktu itu ada yang membuat hati Bu RT ini tidak enak. Mas Karyo itu seperti mungkin itu benar saya. Kalau soal itu saya kurang tahu, Bu. Karena Bu RT bilang pada yang Mas Karyo berkunjung bersama Pak RT kemarin itu sempat ribut dengan Mbak Wiro. Iya, memang iya, ada ribut. Dan di situ kata Ibu RT, Mama Karyo ini memfitnah Bu RT sampai Bu RT ini jadi kalah malu gitu. Sehingga Bu RT minta bantuan saya secara tiba-tiba karena sakit hati dengan Mas Karyo ini, sampai-sampai dia membuat Mas Karyo itu tidak ingin lagi berkunjung di sini. Gitu. Dengan bantuan Mbak Wiro. Ya karena istri saya manggil Mbak Wiro itu tadi, Bu. Makanya Mas Karyo itu tadi nggak mau kemari lagi gitu. Karena udah ada Mbak Wiro, Bu. Tapi ini saya ada kecurigaan nih, tapi maaf nih sebelumnya Pak Ya RT. nggak apa-apa, Bu. Pada saat saya mau bertemu dengan Bu RT di rumah ini, Ya. ketika saya mau berkunjung masuk, saya melihat Mbak Wiro ini keluar dari rumah ini. Saya nggak tahu, Bu. Saya nggak di rumah. Saya lagi di Balai Desa. Saya melihat Mbak Wiro itu keluar, lalu saya masuk. Jadi saya masuk, saya berbincang dengan Bu RT. Ternyata memang Bu RT ini minta solusi dari Mbak Wiro tadi. Tapi saya melihat ada gelas berisi air dan bunga Loh, di meja ini. apalagi itu? Saya nggak tahu, Bu. Bapak tidak tahu? Tidak tahu. Bu RT tidak cerita? Nggak ada cerita, Bu. Bu RT bilang itu kepada saya adalah untuk membersihkan rumah. Bersih rumah apa lagi, Bu? Katanya Ibu RT sering merasa tidak nyaman, ada yang mengganggunya gitu di rumah ini. Astagfirullah, Ibu ini ada aja ya. Nah, ketika saya melihat itu bunga dan air sama gelas, Bu RT langsung menyingkirkan. Seperti dia itu ekspresinya itu kayak ketakutan saya melihat itu. Tapi saya tanya hanya untuk membersihkan rumah ini. Itu penangkal dari Mbak Wiro, dia minta Bu RT gitu. Istri saya minta sama Mbak Wiro Iya. untuk nangkali rumah saya ini. Karena Bu RT khawatir, katanya Bu RT khawatir permasalahan rumah tangga yang Yang di sana. itu pengaruh ke sini. Ya, Karena kan yang kata Bu RT juga, karena yang ngobatin itu mah Mas Karyo, jadi dia takut Mas Karyo ngirim-ngirim sesuatu di sini gitu. nggak betul itu, Bu. Saya kira Pak RT tahu soal itu. Nggak tahu. Oh, berarti selama ini Bu RT itu bertindak tanpa pengetahuan Bapak. Karena saya kan jarang di rumah, Bu. Ya, saya tahu Pak RT tugas ya banyak. Iya. Dan satu lagi, saya juga melihat Bu RT ini sering dengan Mbak Wiro. Tapi kemarin terakhir saya lihat itu mereka berbincang sambil membawa boneka. Mbak boneka? Iya. Itu apa lagi coba? Ini maaf saya mendengar setelah mereka itu ikut dalam pengusiran Mas Karyo, itu saya melihat mereka bawa boneka. Dan di dalam perbincangan ini, maaf karena saya telah mendengar pembicaraan mereka, Ya. mereka bilang itu untuk menambah fitnah terhadap Mas Karyo. Mereka menggunakan itu. Saya mendengarnya itu untuk bilang ke warga, jadi agar tidak lagi Mas Karyo itu datang. Ada aja istri saya. Dan mereka setelah itu buru-buru keluar ya kan Mbak? Iya benar sekali tuh Bunda. Dan saya nggak tahu tuh mereka keluar kemana. Ya saya nggak tahu lah, Bu. Ini
baru pulang tadi ya kan, nggak tahu lah sih saya pikir mana, katanya sih arisan. Nah, Berarti selama ini apa yang dibuat dengan Bu RT di belakang Pak RT itu Pak RT nggak tahu. nggak tahu. Tapi ini memang sengaja, ini maaf ya Pak RT, saya sengaja memang tidak menyatakan saya itu rekannya Mas Daryo karena saya juga karena gerak-gerik mereka ini. Iya. Saya ini menyamar, ini maaf, bukan saya untuk menjebak istri Bapak, bukan, saya ingin mencari tahu sebenarnya apa yang dilakukan. Iya. Ya saya mohon juga pada Pak RT, ini saya masih dalam penyelidikan, saya belum memberitahu identitas saya terhadap Mbak Wiro dan Bu RT. Ya semoga kalau Pak RT bisa membantu saya agar tidak menyatakan Pak RT itu kenal saya gitu. Iya, iya. Saya Dan- nggak akan mengatakan bahwa saya nggak kenal sama Bunda. Karena kan tolong sekali agar itu tidak diketahui dengan mereka. Karena di sini juga saya tuh menyelidiki mereka. Ini maaf ya Pak RT, Iya, karena nggak kan apa-apa. Bu RT adalah istri dari Bapak. Iya. Saya hanya ingin memperbaiki keadaan biar tidak ada lagi yang salah paham, warga itu terkena fitnah, tapi sebenarnya itu tidak dilakukan oleh Mama Daryo. Gitu. Iya. Jadi biar kita itu kembali seperti biasa gitu, saling tidak salah menyalahkan. Iya, iya. Agar tentram juga kan nanti takutnya menambah pekerjaan Pak RT juga, jadinya warga itu bagaimana juga dengan Pak RT nantinya gitu. Iya, memang betul. Saya dari semalam sih memikirkan ini, makanya saya hari ini berkunjung dengan Bapak, gimana solusinya gitu. Ya bisa bekerja sama untuk membongkar ataupun mencari siapa semuanya, karena ini udah terlalu rumit. Awalnya kami mengobati hingga sampai ke urusan keluarga. Lah, kan berusaha untuk memperbaiki gitu. Ya semoga aja ini cepat selesai sih. Saya inginnya seperti itu, agar tidak ada tambah-tambah lagi yang terlibat. Takutnya semakin banyak terlibat, jadinya nanti banyak rumor gitu kan. Kasihan juga dengan keluarga Pak Herman. Iya. Jadi nanti takutnya dicap sebagai keluarga yang membawa pengaruh, jadi keluarga yang tidak baik terhadap keluarga-keluarga yang lain. Itu sih, makanya saya datang ke Pak RT. Tapi saya mengatakan tentang Bu RT dan bagian ini bukan mengadu ke Bapak, tidak. Cuman untuk gimana ya, memberitahu tapi bukan untuk istilahnya untuk mengompori atau membuat hubungan Pak RT dengan Bu RT ini berantakan. Saya nggak ada maksud seperti itu, cuman lebih baik ya disampaikan. Ya, nggak apa-apa, Bu. Terima kasih Ibu telah memberitahu saya mengenai istri saya, mengenai Mbak Wiro tadi. Itu tanpa sepengetahuan saya ya. Ya, saya harap juga ini kita bisa kedepannya lebih baik lagi. Ya. Dan itu ya saya mohon yang itu saja, agar Bapak pura-pura tidak mengenal saya terlebih dahulu. Jadi kita biar tahu, sama tahu sebenarnya tujuan Bu RT dengan Mbak Wiro ini bagaimana. Ya semoga Pak RT juga paham maksud saya. Dan kita saling menjaga agar di desa ini jadi warganya itu nggak termakan fitnah, itu aja. Nah, kalau gitu Pak RT, terima kasih atas waktunya, sudah saya boleh berkunjung. Iya, iya. Dan pastinya kita akan bertemu lagi untuk kelanjutannya nanti lagi. Kalau gitu saya pamit dulu Pak RT. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak RT. Ya, jadi Ibu ya. Ya. Kayaknya kita mengucapkan bahasa enak, tapi ya harus diucapkan kan. Ya kan maksud mengungkapnya ini agar bukan untuk membuat
kegaduhan lagi tambah di keluarga Pak RT, enggak, biar tahu sama tahu kita tuh bisa menyelesaikan gitu loh. Bapak saya datang jemput saya kan marah-marah, saya dihajar lagi. Saya mau keluar aja, saya mau pergi jauh aja dari rumah ke Singapura saja. Duh. Berarti kamu telepon tadi tentang paspor, tadi mau pergi ke luar negeri. Ya, Tujuannya? saya mau hilang aja dari orang tua saya. Enggak Saya sebab. udah nggak tahan. Ya lihat lu asam Nah, kayak gila tadi aja, pas ya. dihajar, maaf saya tadi, ini kan soalnya hujan nih. Saya tadi agak lambat, soalnya hujan Mas Tara. Siapa yang nolongnya Mbak tadi? Temen bapak temen saya. Kalau nggak karena dia, mungkin saya udah parah. Saya belum bacain datangnya. Urung kanannya. Ntar lagi. Enggak kasihan ya ibu bunda, enggak kasihan anak bunda di rumah. Coba. Enggak kasihan ya kamu. Bunda menjaga kakek kamu loh. Kamu dari sana itu stres nih. Ya gimana? Udah nggak tahan. Masa mau kayak gini aja? Ada solusi Mas Tara. Udah nggak usah dipegang gitu banget, nanti makin parah. Saya mau ngomong susah, Mas. Jadi kok bisa dia tuh datang, tahu kamu di situ tuh, kan sudah saya bilang pulang Putri, pulang, nggak pulang juga. Tapi bapak cariin ketemu saya. Terus saya Aduh, bingung saya. hajar karena nggak mau pulang. Nah kalau begini kan repot kan, kamu sakit hati, kamu pergi luar negeri. Tujuanmu ke luar negeri itu ngapain? Saya mau suka hati lah, Mas. Mau kemana? Mungkin saya mau cari uang juga, mau hidup mandiri, mau open BO, mau saya mau apa di sana. Open BO? Ya, suka hati, mau ngapain aja. Udah parah nih Mas. Saya sudah coba sama tuh ngomongin dia, tapi kalau Mas mau ngomongin dia tuh silakan. Enggak, gini aja, kalau Mbak nggak mau minta lagi ditolong, nggak apa-apa, kami nggak mau menolongnya lagi. Tapi Mbak mesti minta tolong selesaikan Mas, tolong selesaikan. Tapi mungkin kayak gini-gini aja saya udah nggak tahan. Sama Master, ada masukan nggak bilang sama dia ini? Saya sudah coba dulu open BO, nggak apa-apa aja. Saya open BO mau ngapain lagi di sana? Itu bukan nyari duit yang halal. Jadi ini kayak malu, Mas. Berarti kamu tujuan kamu mau keluar negeri. Berarti kamu jual diri. Itu nyari uang. Ya, Uang itu halal apa tidak? ya kan itu urusan belakang. Lah, jangan urusan belakang, urusan nanti di akhiratnya. Ya mau gimana Kamu lagi? iya nanti pergi ke luar negeri. Masalah gini, oke lah. Ayah kamu pasrah tidak mencari kamu. Mau cari uang banyak-banyak. Kita nggak tahu di luar negeri itu. Kamu tujuan kamu sudah mau jual diri open BO. Apa tahu nanti kamu tergiur dengan narkoba, tergiur dengan judi online. Ya saya mau jual apa di sana suka hati, mau Jual apa? narkoba, kayak mau sabu atau Wih. diri. Lantas banyak uangnya. Saya kumpulin. Efeknya nanti, kalau kamu mati, mau nggak mempertanggungjawabkan semua itu? Kalau Allah nanti bertanya, gimana? Dari mana harta itu kamu dapat semua? Itu kan urusan belakang. Mau kamu kalau sama nanti mati kamu disiksa di neraka? Mau? Nggak mau sih. Nah, jadi untuk apa tadi mencari jalan seperti itu? Itu. Kan nanti saya bisa tobat. Kalau saya Oke, kalau kamu bilang nanti kamu bisa tobat. Di saat kamu tadi Ya, nanti Mas, dengarkan saya dulu. Kalau kamu mau ditolong, kalau enggak biar saya pulang, nggak apa-apa. cuma juga mau apa, saya suruh pulang gitu. Saya udah nggak mau. Kalau kamu selalu pulang, pasti kamu nggak terjadi gini-gini karena sebab kamu efek tidak pulang ke rumah. Kamu meminta bimbingan, kamu minta pertolongan saya. Kamu sudah coba saya tolong kamu seperti ini. Sudah, kamu bilang tobatnya nanti belakangan. Nah, kalau kamu nanti matinya dalam keadaan nanti kamu jual diri, keadaan kamu pakai narkoba di luar sana, tobat. Itu di amalan masuk gitu.
Amal kamu nanti ada nggak nanti yang menjawab kamu di alam kubur, di alam barzah ada nggak nanti? Nggak ada toh. Gimana, Itu pikiran haram bodoh. Nggak gini. Kalau Mbak Putri tidak mau lagi ditolong dan tidak mau dengan bimbing, tidak mau lagi minta pertolongan saya, sudah saya lepas tangan. Dosa saya tidak menanggung. Pekerjaan saya, tugas saya membantu orang lain. Itu kalau Mbak Putri mau tidak apa-apa. Saya nggak mau rela tadi hujan-hujanan telepon. ngomong ya. Saya tadi tengah jalan hujan saya. Iya mas, saya tak tolong gimana. Bagi saya batalkan aja niat Mbak yang mau pergi ke luar negeri, apalagi niat Mbak tuh sudah kotor. Yang mau open Jadi BO saya lah. udah ngurus paspornya. Belum lagi Mbak nanti kalau misalnya jual diri open BO, dosa tertanggung, kena penyakit, HIV lagi. Pikirkan, jangan mau kesenangan, diajak teman, di luar negeri aja kerja. Begini begitu duitnya banyak deh. Apa tahu? Apa yang kamu perbuat itu dilarang oleh agama dan dibenci oleh agama semuanya. Jangan memikirkan nafsu, jangan memikirkan emosi. Saya tahu kok kalau kamu tuh emosi toh. Makanya pakai kepala dingin. Jangan ujuk-ujuk tegiur sama orang-orang yang sukses di luar sana. Banyak yang masih muda kamu itu pergi ke luar negeri. Ini kenyataan ya netizen ya, ini kenyataan ya. Ini saya bicara kenyataan ya. Pergi ke luar negeri. Kerja di mana? Batam. Kerja di mana? Singapura. Kerja di mana? Ini itu. Pulang, bisa membangunkan rumah, bisa beli mobil, bisa beli tanah, bisa beli kerbau, sapi, kambing, wedhus, segalanya. Balik lagi ke sana. Kalau ditanyai orang tuanya, kerja apa? Nduk. Misalkan nih contoh kerjaannya jualan pakaian. Sana narkoba, berdiri. Apa tadi kamu bilang tadi bahasa kerennya sekarang apa tadi? BO. Nggak tahu hartanya, dinikmati sama orang tuanya, hartanya tadi. Apa tahu orang tuanya juga menanggung. Kan hartanya kan saya buat saya sendiri. Orang tua saya kan. Oke. Ini harta kamu sendiri yang nanggung. Kekayaan, kenikmatan dunianya kamu yang nanggung. Kenikmatan di dunia akhirat siapa yang nanggung juga? Apa kamu mentang-mentang nanti kamu bisa nyari uang banyak di dunia ini, pergi ke sana pergi ke sini dengan uangnya tidak halal, kamu bisa masuk surga nanti di akhirat? Bisa enggak kan? Makanya urungan niat kamu. Kamu tadi bilang mau keluar negeri, jual diri, bro. Jangan semua permasalahan itu dengan orang tua. Pikirkan kakek kamu yang sakit, pikirkan ibu kamu yang menjaga kakek kamu. Bapak kamu taunya merepet, bapak kamu taunya Jadi gini-gini. saya kayak gini lagi gitu nanti. Gimana mas? Ya, Apa ini kita bawa ke pihak hukum Saya aja? bapak kayak gitu orang udah. Kamu kalau saya bawa pihak hukum, kamu tidak terima, nanti bapak kamu di penjara. Betul kan? Tapi kasihan. jangan kayak gini niatnya, Bud. Kamu masih muda. Coba dengar. Tapi saya udah pala loh pun bapak saya. Atau bapak saya mas apain gitu. Mau atau mas gimana? Santet kayak atau gimana? Saya suruh nyantet bapak kamu gitu. Atau ya atau gimana? Males dusok. Orang saya tidak membantu Atau biar buat- keluarga kamu itu tentram, aman, damai. Atau buat bapak jadi baik gitu. Bapakmu Bapak akan kamu tuh baik. akan sadar nantinya setelah terbuka pikirannya. Itu sudah dilingkup sama setan. Saya kasih contoh. Sebetulnya bapak kamu tuh sayang nggak sama Pak Parmennya, bapaknya? Saya Sayang dari mana? Yang ngurusi buktinya ibu kamu kok menantunya. Ayo, tahu-taunya kalau nggak sembuh-sembuh marah. Apa ngajar ibu kamu, ngajar kamu. Mana sayang tuh namanya, Put. Kamu berjuang sendiri, kamu masih muda loh. Kamu berpikir sendiri gitu. Jangan. Pikiran kamu tuh masih panjang, banyak menanti kamu. Perwira tinggi masih banyak yang suka sama kamu. Banyak orang-orang masih suka sama kamu dengan cara yang halal.
Mereka akan memandang yang pertama keimanan seseorang, kesabaran, keikhlasan, tabah menghadapinya nanti. Baru yang kedua, ketiga, terakhir kecantikannya. Kamu kesana jual diri, ibaratkan kamu tuh pergi ke negara mana tadi Mon? Singapura. Dengan niat kamu seperti itu. Pulang-pulang sakit kamu, nggak sempat tobat ke Indonesia, mati. Saya bahasa kasarnya aja ya, mati. Siapa yang menanggung dosanya? Pak Parmin, Pak Herman. Ya, saya sih. Makanya urungkan niatnya. Kan sudah saya selalu katakan semalam pas ke jumpa dengan kamu. Katanya iya, Mas, saya akan pulang. Ayah kamu marah karena kamu tidak pulang toh? Ya udah. Bagaimana lagi? Sekarang gini aja, ini saran saya. Kamu tidak mau jalur hukum. Kamu pulang minta maaf ke orang tua kamu. Udah? Kamu pikirkan lagi di rumah atau gimana? Perpanjang lagi pikiran kamu gimana? Sholat makanya. Kalau masalah bapak kamu biar kami yang ngurusin. Masalah Pak Herman, setelah pulang nih saya jumpai Pak Herman. Tapi ingat, ya tadi saya niatnya tadi mau ke rumah kamu. Ya kira kamu sudah pulang. Nggak tahu kamu nelpon saya. Mas begini gini saya dihajarin. Saya. Jadi saya minta besok kamu pulang. Jangan malam ini. Ini saya kasih terakhir ya. Ini terakhir aja ya. Saya nggak mau lagi mempermasalahkan ini. Kamu pulang. Sudah kamu pulang. Ingat ya. Kamu pulang duluan. Saya akan datang ke rumah. Saya akan datang ya Bang. Kalau nggak ada di rumah Pak Herman, saya datangi kemana tempat dia nongkrong. Sudah, urungkan ya kamu. Telepon teman kamu, batalkan semua. Tapi kalau ini terakhir, kamu tetap besok saya tengok kamu nggak ada di rumah, kamu sudah pergi, ataupun kamu masih di rumah teman kamu ini, saya ampun tangan. Tapi kalau juga misalkan Mas Andre mau nolong, ya saya ampun tangan. Gitu. Gimana cocok perjanjian kita? Jadi gimana nih? Saya batalkan kita. Batalkan, silakan istirahat ke tempat itu tadi. Teman kamu dulu. Sekarang, besok pagi ataupun siang saya akan datang ke rumah. Tapi kamu duluan yang datang. Tidak. Kamu minta maaf dulu sama orang tua kamu. Walaupun orang tamu kasar, mengalah. Tidak ada sejarahnya itu namanya orang tua durhaka pada anak. Ada anak durhaka pada orang tua. Mau gimana salah pun. Kamu yang minta maaf sama dia. Meskipun dia yang salah. Meskipun dia yang salah. Meskipun dia yang ngajar kamu minta maaf sama dia. Tidak mungkin orang tua yang sujud di depan anak minta maaf ya saya. Iya mas. Itu kalau kamu mesti bertolong loh. Kalau enggak saya ampun tangan. Iya mas, saya minta tolong. Udah, silakan aja. Nggak enak dengan kamu. Oke? Saya besok akan datang. Tapi kamu duluan yang pulang. Paham? Itu kalau kamu tolong. Udah, nggak usah nangis. Kamu saya lapi air matanya. Nanti kalau iya. masalah paspor biar kami yang ganti. Masalah paspor serahkan sama orang lain. Oke Mbak Bud? Istirahat, dibersihkan luka-luka. Iya. Selamat malam. Iya. Gila nggak pikiran seorang gadis yang seperti ini coba? Dia itu udah buntu pikirannya. Buntunya dia nggak segoblok begitu, Master. Dia tuh kayaknya beban hidupnya itu terlalu berat. Seakan-akan dia tidak akan sanggup untuk hidup kembali. Tapi saya sudah berjanjian, jikalau dia nggak mau dibilangi kata-kata saya terakhir itu, saya nggak mau ngurusi lagi keluarga Pak Parmin ini. Karena seorang gadis kecil itu dia butuh kasih sayang, bukan butuh siksaan. Sebetulnya kasih sayang dia itu sudah cukup. 1 tahun belakangan ini Pak Parmin sakit itu, di situ dia tidak ada kasih sayang. Kayaknya nih. Maka ini penyakit ini ada yang ganjal. Ini Pak Herman ini kayaknya dihasut oleh Mbak Wiron. Bingung juga saya. Dan Kita harus cari BLS. iya. BLS tiba-tiba menghilang. Saya Dan ganjalnya dan janggalnya, dikala lampu itu mati, BLS itu nggak ada. Bapak itu nggak ada juga ya? ada. Coba lah. Masa sakit dia bisa jalan lari?
Ini banyak kejanggalan. Pecahkan misteri ini. Saya sudah mau buka gini tadi loh. Saya anak murid Mas Karyo Put. Tapi saya masih berpikir, kalau saya bongkar, permasalahan ini pasti kita tidak bisa masuk ke wilayah Pak RT itu lagi. Nah, takutnya meskipun dia tahu, tapi yang lain nanti bisa tahu, payah nanti. Oke, gimana? Ya udah. Jadi kita nanti akan coba untuk datangi Pak Herman. Kasian juga Sena Putri itu lebam-lebam seperti itu. Kalau gitu netizen, kalau masih mengikuti kita, alhamdulillah ya. Saya sudahi dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pening saya. Mingkar mingkur hengang Ayo sadulur lan konco, amalane tetep diwoco. Sing diparingi Mas Karyo, ben diadohi sifat kang koro. Nanging ojo nganti lali, diwoco terus sampai pitu bengi. Waktu sabar, iku wajib, biar bagus waktu ini. Ayo master mbak kalian semua pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat, ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong, tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Masih bersama kami di Sendang Sejagat, pada epokan hebat tanpa latihan yang berat. Alaman lengkap adik langkat, Starbucks Robot. Mari belajar master mater, ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat, ini ilmu baik bukan ilmu racun. Dunia mengimaring kusti, ojo simpen dendam mirin jarawati. Ketui so ikhlas sabar lan tawakal, ilmu bisa mancing gawe bekal. Ojo njaluk nanging kudu sabar, margo ilmu iku koyo kembang mekar. Kafe iso mergo ono proses, tetap semangat master salah PSS.